Yang Caturatna Guru Buddha Dharma dan Sangha, Om Guru Densen Siti Hum, saudara-saudara Dharma yang berbahagia, terimalah salam kasih dalam Dharma, Namo Buddhaya. Dalam kalangan Buddhis Tantra, sosok Dewi Tara pasti sudah tidak asing lagi, terutama Tara Hijau, Lu Tumu. Meskipun akrab disebut Dewi Tara, sesungguhnya merupakan Maha Bodhisattva. Banyak Buddha Bodhisattva yang dipuja di Cenfocong juga pernah dipuja beberapa abad silam di bumi Nusantara. Mudah-mudahan ke depan nanti akan kita bahas satu persatu lewat channel ini. Yang mulia Dharma Raja Lensem menyebutkan bahwa pada zaman dulu Sang Gotama bersamadi di bawah pohon Bodhi, mencapai keyogaan dengan Tara Hijau setelah Tara Hijau menetap di puncak kepala Sang Gotama, lalu memperoleh penerangan sempurna menjadi Buddha. Bodhisattva Tara Hijau memang banyak dipuja oleh para guru luhur Tantrayana. Tercatat beberapa tokoh dalam Tantrayana yang memuja Dewi Tara sebagai Muladinata, misalnya Nagarjuna, Padma Sambawa, Tilopa, Naropa, Atisadi Pamkara, Gyalwa Karmapa 16, dan lain sebagainya. Konon dahulu Bodhisattva Avalokitesvara yang penuh ulas kasih, suatu ketika meneteskan air mata dan menjelma menjadi Tara Hijau. Dewi Tara sendiri memiliki banyak wujud awatara, berjumlah 21. Yang utama adalah Tara Hijau, lalu ada Tara Putih, Tara Merah, Tara Biru, Tara Kuning, Tara Hitam, Tara Perdam Petaka, Ciu Cainan Tumu, Tara Perdam Wabah, Cuweni Tumu. Ya, ini belakangan tuh direvisi menjadi Cuweni Tumu dan lain-lain. Semuanya berikrar membantu Bodhisattva Avalokitesvara menyelamatkan segenap makhluk yang hidup dalam nestapa. Yang mulia Atisadi Pamkara pada 1000 tahun yang lalu ketika berada di bumi Nusantara pernah mendalami sadhana Tara Hijau di sebuah candi di Jawa Tengah yang khusus memuja Dewi Tara, yaitu Candi Kalasan. Kalau arca Bodhisattva Padmapani dalam bilik Candi Mendut masih utuh, tidak demikian halnya dengan arca Dewi Tara dalam bilik Candi Kalasan. Artinya sudah hilang sama sekali. Namun Candi Kalasan atau disebut juga sebagai Candi Kalibening, ini dibangun memang khusus untuk memuja Dewi Tara. Hal ini tak usah diragukan lagi karena terdapat sebuah prasasti yang ditemukan tidak jauh dari lokasi candi. Prasasti Kalasan yang berbahasa Sanskerta yang dibuat pada tahun 700 Saka atau 778 Masehi ini menyebutkan bahwa pendirian kuil Tara Bawana atas nasihat para pemuka agama di zaman Wangsa Salendra, dan bangunan suci ini dibangun oleh siapa? Dibangun oleh Maharaja Tejapurnapana Panangkaran, yaitu putra Raja Sangjaya dari Kerajaan Mataram kuno, untuk memuja Dewi Tara dan dijadikan sebagai tempat ibadah bagi para biarawan bersamadi di situ. Catatan sejarah ini juga diperkuat dengan ditemukannya prasasti Raja Balitung pada tahun 907 Masehi yang mencatat tentang sejarah Kerajaan Mataram kuno. Seperti yang kita ketahui, hubungan penganut agama Hindu dengan penganut agama Buddha pada zaman itu sangat rukun. Ada sebuah catatan yang menarik bahwa pada periode antara tahun 750 sampai dengan 850 Masehi, di wilayah Jawa Tengah bagian utara yang dikuasai oleh raja-raja dari Wangsa Sanjaya yang beragama Hindu, sementara di waktu bersamaan kawasan selatan Jawa Tengah dikuasai oleh raja-raja dari Wangsa Salendra yang beragama Buddha.
Perbedaan ini dapat dibedakan oleh para arkeolog lewat corak-corak candi yang terletak di Jawa Tengah bagian utara dan selatan. Meskipun demikian, Wangsa Sanjaya dan Wangsa Salendra akhirnya bergabung melalui pertalian nikah yang mana pada saat itu Rakai Pikatan dari Wangsa Sanjaya menikah dengan Pramada Wardani dari Wangsa Salendra. Ternyata peristiwa semacam ini juga banyak ditemukan di Tiongkok kuno, yaitu terjalin pertalian nikah antara dua kerajaan untuk mempererat hubungan baik. Saudara-saudara, denah bangunan Candi Kalasan berbentuk persegi, atapnya segi 8, puncaknya berbentuk dogoba atau stupa. Sekarang ini hanya bagian selatan yang masih utuh. Konon ini di dalam bilik utamanya pernah memiliki arca perunggu, bahan perunggu setinggi 6 meter. Ini luar biasa sekali. Bayangkan pada zaman itu, arca Dewi Tara setinggi 6 meter dipuja sebagai adinata utama di Candi Kalasan. Dan yang mulia Atisadi Pamkara pernah bersama di Candi Suci itu. Saudara-saudara, Candi Kalasan dinamakan Kalasan karena berlokasi di Desa Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Merupakan bangunan cagar budaya yang dikategorikan sebagai Candi Buddha. Pada kaki candi terdapat pahatan makara. Apa itu? Yaitu semacam makhluk suci yang legendaris dalam mitologi Buddha Hindu yang diasosiasikan dengan air sebagai wahana atau kendaraan dewa. Pahatan makara ini juga dapat kita temui di Candi mana? Muara Jambi, Sumatera. Bagian luar candi terdapat relung yang dihiasi relief dewa memegang bunga teratai. Pada bagian atas pintu masuk ke dalam bilik terdapat relief Maghakana yang sangat terasa begitu akrab bagi kita umat Chan Pho-chung. Saudara-saudara, pada tayangan beberapa minggu yang lalu saya sempat membahas tentang arca Bodhisattva Vajrapani yang dipuja di bilik Candi Mendut. Belakangan ada seorang umat Chan Pho-chung yang bertanya kepada saya, mengapa wujud yang di Candi Mendut dengan yang kita kenal di Chan Pho-chung sekarang beda, jauh berbeda. Nah, ini sangat wajar. Karena pergeseran waktu, pergeseran zaman yang berabad-abad lamanya. Belum lagi perbedaan budaya antara Tantra Nusantara dengan Tantra Tibet. Tentu akan menghasilkan wujud yang jauh berbeda. Namun beberapa wujud arca Buddha di Candi Agung Borobudur, misalnya Pancatathagata, boleh kata sama sekali tidak ada perbedaan. Dan yang hari ini kita bahas, Dewi Tara, meskipun di bilik utama Candi Kalasan sudah tidak kelihatan, tetapi dari rupang kecil yang ditemukan dari galian tanah di perkebunan warga yang terbuat dari bahan perunggu juga, yang berukuran kira-kira 12 cm, ini menunjukkan bahwa zaman itu rupang Dewi Tara pada tidak berbeda jauh dengan rupang yang kita lihat sekarang di Tantra Chan Pho-chung. Nah, saudara-saudara, Dewi Tara yang Dewi Tara yang kita kenal sangat Mahawelas Asih, dikenal sebagai bodhisattva yang selalu memberi perhatian besar dan hendak menyelamatkan segenap makhluk hidup yang susah seperti menyelamatkan anak sendiri. Om Taletu Taletule Soha. Semoga semua makhluk terlindungi.
soha, tare tutare, dule, soha, tare tutare, dule, soha.